Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan Korsel untuk beristirahat. PSSI pun terpaksa menunda evaluasi hasil timnas Indonesia usai melawan Bahrain dan China di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain dan kalah 1-2 saat berjumpa China. Padahal, timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam kedua ajang tersebut. Melihat hasil tersebut, evaluasi sejatinya akan segera dilakukan. Namun, Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan pihaknya saat ini sedang memberikan waktu untuk Shin Tae-yong beristirahat. Jadi, pihaknya belum membahas evaluasi performa Pratama Arhat dan kolega dengan pelatih tersebut. Sekembali beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau, belum tahu berapa lama nanti, saya belum tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus Nusi di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Sebelumnya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia harus berbenah diri dari dua hasil tersebut. Jadi, dia akan meminta laporan dari Shin Tae-yong terkait dua hasil laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami akan evaluasi menyeluruh. Di mana masalahnya? Apa ada yang kurang? Apa ada pemain naturalisasi kurang di mana? Kami akan support pemain, kata Arya di Sekretariat PSSI di BK Arena, Rabu 16 Oktober tahun 2024 lalu. Termasuk Shin Tae-yong akan diminta laporan. Bagaimana laporannya, ada masukan apa? Ujarnya. Menpora kebut naturalisasi Kevin Dix. Menpora Dito Aryo Tejo mengebut penyelesaian administrasi naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Ia sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hal itu dikatakan Dito di kantor Kemenpora, Senin 21 Oktober 2024, selesai dilantik sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto. Saya baru dilantik hari ini. Di istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HM Yusril Mahendra yang baru dilantik hari ini, dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya, kata Dito. Dito sebelumnya sempat mengatakan bahwa alih warga negara Kevin Dix masih menunggu kabinet pemerintahan yang baru. Hal itu tak lepas dari kemungkinan jabatan Dito di Kemenpora juga akan berakhir seiring transisi pemerintahan. Namun, Dito pada akhirnya tetap dipertahankan di kabinet Prabowo dengan mengemban amanat yang sama sebagai Menpora. Dengan begitu, proses administrasi naturalisasi dapat dilanjutkan tanpa harus ada transisi tugas kepada orang baru. Adapun prosesnya setelah dari Kemenpora berkas Kevin Dix akan diserahkan ke Kemenkumham RI, Sekretariat Negara, Badan Intelijen Negara, dibahas di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI, Presiden RI, kemudian pengambilan sumpah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito Aryo Tejo seputar proses naturalisasi Kevin Dix agar bisa membela timnas Indonesia. Tadi kami komunikasi dengan Menpora, ini yang lagi kami usahakan. Kabinet baru hari ini dilantik, mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi. Kita berdoa saja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya dan bisa mengejar target yang diharapkan, kata Yunus Nusi saat ditemui secara terpisah. FIFA pastikan Bahrain tetap harus berlaga di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo memberikan perkembangan terbaru terkait timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia jadwalkan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pertandingan ke-8 Grup C. Namun Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA menolak bermain di Indonesia. Mereka mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari netizen Indonesia usai menerima serangan demi serangan. Dito Aryo Tejo bersama Ketua PSSI Erick Thohir juga bersedia menjamin keamanan Bahrain selama di Indonesia.
Jadi mereka merasa harusnya tidak ada alasan bagi Bahrain enggan bermain di Jakarta. Menurut Dito Aryo Tejo, dengan jaminan yang diberikan, AFC bahkan FIFA harusnya tidak mengabulkan keinginan Bahrain agar lokasi laga dipindah di luar Indonesia. Jadi jika Bahrain ogah bermain, Indonesia akan menang WO. Ya pokoknya kalau Bahrain, saya bersama Ketua PSSI telah memberikan statement resmi, kami menjamin Bahrain ketika bermain di Indonesia, ujar Dito Aryo Tejo. Tak akan ada ancaman dan keamanannya pasti terjamin. Jadi klaim-klaim dari Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia, harus di Indonesia. Kalau tidak, menang WO. Imbu Dito Aryo Tejo. Bahrain dijatuhi 3 sanksi dari FIFA karena ini. Bahrain kemungkinan bisa mendapatkan 3 sanksi dari FIFA jika tetap menolak bertandang ke markas timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahrain dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Namun, mereka meminta kepada AFC agar duel tersebut digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Alasannya, karena Bahrain takut akan keselamatan pemain, lantaran sebelumnya mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia pasca laga kandang di Rifa yang berakhir 2-2. PSSI telah memberikan pernyataan bahwa pertandingan seharusnya berlangsung sesuai jadwal dan venue yang ditetapkan. Pun, PSSI juga memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain jika bertandang ke Indonesia. Jika Bahrain tetap takut dan menolak menghadapi timnas Indonesia di SIJBK, setidaknya ada 3 sanksi dari FIFA yang mungkin mereka terima. Pertama adalah dinyatakan kalah WA. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11v11, bunyi FIFA Legal Handbook. Kedua, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal ini pernah menimpa timnas Indonesia pada tahun 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia.